Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa bagus nih, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi, yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. The style of President Jokowi, which is understated, which is low-key, is exactly what is needed when you're dealing with this very, very loud, I call them elephants, but in some ways they're like loud tigers, China, United States. The quiet, understated leadership of President Jokowi could help to calm down these raging elephants and tell them, hey, calm down, we got more important things to do. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur. Maju saya gitu kan. Jangan maju mundur. Ya memang ngeri. Karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Kebijakan kita mengenai hilirisasi, ini akan kita teruskan. Kalau sudah kita stop nikel stop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU, ya silakan, nggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan. Memang kemarin waktu di G20 banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Loh, saya sampaikan loh. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, kerja sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka, tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama, udah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, stop bauksit. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi, stop, tembaga. Karena smelter kita di Gresik sudah mungkin hampir selesai, stop. Kenapa kita lakukan ini? Ya, kita ingin nilai tambah.
Kita ingin added value. Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silahkan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Contoh nikel ore. Kalau jadi besi baja, nilai tambah itu bisa 10 kali lipat. Sehingga kita ingat, sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi itu sebenarnya dari sini. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini sudah 16,5 miliar US dollar. Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa 20 miliar US dollar. Hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan saya kalau nanti jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa 35 miliar, hanya dari satu barang. Begitu boksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini? Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi semakin baik. Saya berikan contoh, ini yang besi baja. Ini yang menyebabkan defisit perdagangan kita dengan RRT itu tinggi gara-gara ini. Kita di 2018 itu minus 18,4 miliar US dollar. 2020 sudah minus 7,85. Yang turun ini dari mana ini? 2020 turun dari besi baja, dari nikel yang jadi barang itu. Di 2021 sampai Oktober ini tinggal minus 1,5 miliar US dollar. Nanti tahun depan 2022 saya yakin kita sudah plus terhadap sudah surplus perdagangan kita dengan RRT. Saya yakin itu. Nah, kalau kita lakukan itu untuk boksit, untuk tembaga, untuk timah, rare earth, semuanya, Bapak Ibu bisa bayangkan devisa kita nanti akan seperti apa. Inilah strategi yang kita semuanya harus sama. Jangan ada yang, Pak, ini kita nggak bisa ekspor lagi nikel, harganya pas baik. Iya, tapi dalam strategi besar negara kita memerlukan ini. Kita tidak berbicara perusahaan